Halo anak-anak, pada video ini saya akan membahas LKPD ya. Kita mulai dari rumus ABC di sini. Atau kita mulai dari sini dulu ya, dari akar-akar persamaan kuadrat, karena ada kelas yang belum sampai sini ya. Oke, kita akan mulai bahas untuk mencari akar dengan rumus kuadrat sempurna. Oke. Langkah pertama, kita akan pindahkan konstantanya ke kanan ya. Jadi ini menjadi 2x kuadrat min 8x sama dengan 10 di sini. Kemudian kita bagi 2 ya, karena di sini koefisien dari x kuadrat itu harus 1. Maka menjadi x kuadrat min 4x sama dengan 5. Karena yang namanya kuadrat sempurna, kita akan ubah bentuk yang ini ya, menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya, ingat bentuk dari ini, bentuk dari A min B, kita kuadratkan, kan hasilnya menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau di sini kan min 4X ya, maka kita gunakan ini. Ya, min 2AB sama dengan min 4 ya. Karena ini, di sini kan untuk koefisien dari X kan min 4 ya, maka kita tulis di sini min 4. Kita cari B-nya kan untuk mencari B kuadrat. Jadi di sini min 2 kali A. A-nya di sini diketahui 1 ya. 1 min 2 kali 1 kalikan dengan B sama dengan min 4 ya. Jadi min 2B sama dengan min 4 sehingga B-nya itu sama dengan 2. Nah, maka nanti B kuadratnya plus 4 ya. Di sini menjadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 5 tambah 4. Kemudian ini kita, kenapa di sini tambah 4? Karena tadi ruas kirinya kita tambah 4, maka supaya nilainya sama itu harus ditambah 4 gitu ya. Nah, kemudian ini kita ubah bentuknya menjadi A min B, ya dikuadratkan ya. Kita tahu B-nya tadi 2 ya, maka di sini menjadi X min 2 kita kuadratkan sama dengan 9. Untuk mencari X-nya, maka kedua ruas harus diakar supaya kuadratnya ini hilang. Maka di sini menjadi X min 2 sama dengan akar 9. Akar 9 itu berapa? Itu plus minus 3. Maka untuk X-nya sama dengan 2 plus minus 3. Nah, ini dibagi kan? Ya, tulis X1 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Atau X2 sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Ya. Ini kata gabungnya atau. Maka kesimpulannya untuk akarnya itu 5 atau min 1. Jadi ini cara dengan kuadrat sempurna. Tapi kan kalian bebas ya mau pakai pemfaktoran atau rumus ABC atau kuadrat sempurna. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke sini ya, ke rumus ABC. Silakan dicoba dulu video ini, di stop dulu ya. Oke, Oke, kalau sudah boleh kita lihat videonya. Untuk rumus ABC kita akan mencarinya berdasarkan rumus di atas ya, X1,2 sama dengan min B. Nah, ini A, B, C. Berarti min B di sini 8 ya. 8 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 8 kita kuadratkan kan 64 ya. Kemudian dikurangi 4 kalikan dengan A-nya 2, C-nya itu 5. Dibagi 2 kali A, berarti 2 kali 2 ya. 4 berarti. Sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurangi 4 kali 2 min 8 ya ini. Min 8 kali 5, min 40 berarti. Per 4. 8 plus minus akar 24 per 4 gitu ya. Kita sederhanakan yang di dalam akar. Ya, berarti kan ini dikeluarkan ya 4 kali 6. Maka di sini menjadi 2 akar 6 per 4. Nah, ini tuh maksudnya apa? Ya, ini anak-anak ini banyak yang keliru kadangnya. Ini tuh maksudnya apa? Kalau kita tuliskan di sini menjadi 8 per 4, ya, plus minus 2 akar 6 per 4, ya, maksudnya begitu. Ya, karena di sini kan penyebutnya 4, punyanya semuanya ini 8 sama 2 akar 6. Kita sederhanakan ya ini, 8 bagi 4, 2, plus minus akar 6
per 2. Nah, nah berarti X1-nya adalah yang plus ya, 2 plus akar 6 per 2, atau X2-nya sama dengan 2 min akar 6 per 2. Oke, untuk rumus ABCD seperti ini. Atau kalau misalnya kalian mau tulis dalam bentuk yang seperti ini juga boleh ya. Jadi ini saya tulis bentuk lainnya. Jadi kita bagi dua semuanya ya. Jadi 4 plus akar 6 per 2. Itu juga boleh. Oke. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ke jenis-jenis akar ya. Nah, untuk ini kita bisa tahu jenis-jenis akar dengan melihat nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu apa? Nah, ini ya kita bisa gunakan untuk mencari diskriminan dengan melihat rumus yang ini ya. B kuadrat min 4AC ini rumus diskriminan. Notasinya itu D. Nah, untuk mencari diskriminan, kita bisa tahu nanti jenis akarnya itu apa. Misalnya, waktu kalian mencari diskriminan ya, diskriminannya hasilnya 5 gitu kan. Berarti kan dia lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, terus kita lihat hasilnya apakah dia bisa dibuat K kuadrat. Kalau nggak bisa, berarti dia menjadi ini ya, akarnya irasional ya, sehingga jenis akarnya nyata berbeda irasional. Jadi kalian bisa kelompokkan menjadi ini di sini ada D lebih dari sama dengan 0, D lebih dari 0, D kurang dari 0, atau D sama dengan 0 gitu ya. Kita lihat di contohnya ya. Oke, ini kita lihat di contohnya yang ini ya. Oke, ini saya spasi dulu. Nomor 1 ya. Nomor 1. Berarti kita cari D-nya. B kuadrat min 4AC. Jadi kita nggak usah cari akarnya, tapi kita cari diskriminannya aja. B-nya 5 ya. 5 kuadrat min 4 kali A-nya itu 2, C-nya 2. Maka di sini menjadi 25 dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Nah, ini hasilnya 9. Nah, 9 ini lebih dari 0 kan? Berarti D-nya lebih dari 0. Terus 9 itu bisa dibuat menjadi 3 pangkat 2. Ya. Bisa dibuat menjadi bentuk K kuadrat. Maka untuk kesimpulannya ini jenis akarnya yaitu ya, kesimpulannya jenis akarnya nyata, berbeda, dan rasional. Oke, itu ya untuk nomor 1. Nomor 2 dan 3 silakan dicoba dahulu ya. Dan silakan di pause dulu video ini. Oke, nomor 2 kita bahas ya. Nomor 2 juga sama, cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya di sini min 6 ya. Maka menjadi min 6 kuadrat kurangi 4 kali 3 kali C-nya min 4. Sini 36. 4 kali 3, 12 ya. 12 kali 4, 48 ya. Jadi plus 48. Nah, ini ditambahkan. Oke, 84 ya hasilnya. Ini juga lebih dari 0. Nah, tapi ini nggak bisa dibuat menjadi K kuadrat ya. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Nah, maka nanti irasional. Jadi jenis akarnya nanti nyata, berbeda, irasional. Jadi bedakan dengan yang nomor 1 ya. Agak sedikit berbeda di situ. Yang nomor 2. Oke. Ya. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3, D-nya B kuadrat min 4AC. B-nya di sini 3, 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3. 9 dikurangi 12 ya. Di sini min 3. Nah, min 3 ini kurang dari 0 ya. Maka D-nya ini kurang dari 0 yang artinya adalah jenis akarnya apa?
Ya, betul ya. Jenis akarnya yaitu imajiner atau atau bertulis tidak nyata ya. Iya, tidak nyata. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, ini nomor 5 dan 6 soal tambahan ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Nomor 4 dan 5 dan 6 ya. Silakan di stop dulu videonya. Atau saya contohkan dulu ini yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 ini tentukan nilai N supaya ini persamaannya ini mempunyai dua akar nyata dan berbeda. Berarti kita akan mencari nilai N-nya di sini ya. Nilai N-nya itu berapa toh? Supaya persamaan ini tuh akarnya nyata dan berbeda. Kita belum tahu nilai N-nya. Berarti kita berpedoman dengan tadi diskriminan ya. Kalau akarnya itu nyata dan berbeda, berarti D-nya itu harus lebih dari 0. Nah, terus kita cari D-nya. Caranya sama ya. D itu kan B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B-nya di sini berarti yang min N. Ya. Min N kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu 1, C-nya itu min N. Harus lebih dari 0. Min N dikuadratkan N kuadrat ya. Terus min 4 kali 1 kali min N. Berarti kan plus 4N. Lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan. Berarti kan N-nya bisa dikeluarkan ya. N kurang buka N plus 4. Ya. Lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya, berarti N sama dengan 0 atau N sama dengan min 4. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita harus buat garis bilangan untuk mencari interval dari N-nya ya. Dengan batasnya berarti min 4 sama 0. Batasnya min 4 sama 0. Berarti di sini intervalnya terbuka ya. Intervalnya terbuka. Ya, ini intervalnya terbuka ya. Nah, kenapa intervalnya terbuka? Karena di sini tandanya lebih dari aja, nggak ada sama dengannya. Oke. Nah, sekarang kita akan cek daerah-daerah ini itu apa aja. Tandanya plus atau negatif. Ya, contoh, kita ambil daerah pertama, ambil sembarang N-nya yang memenuhi daerah sini. Ya, berarti kan contohnya aja N-nya sama dengan min 5. Oke, N sama dengan min 5, kita cari. Dengan yang ini ya. Nah, berarti min 5 dikalikan min 5 tambah 4. Nah, hasilnya apa di sini? Min 5 tambah 4 kan min 1. Nah, di sini berarti 5. Positif ya. Nilainya positif. Maka daerah sini hasilnya akan positif semuanya. Kemudian yang kedua, daerah kedua kita cari N-nya. Contohnya aja N-nya min 1 ya. Ya. Min 1 kalikan min 1 tambah 4. Nah, ini dari mana? Dari yang saya centangin ya. Min 1 tambah 4 kan 3 ya. 3 kali min 1 min 3. Oh, berarti daerah sini negatif. Makanya di sini negatif semua pasti nanti. Yang ketiga, ambil sembarang N-nya. Berarti yang lebih dari 0. Contohnya 1 ya. Ambil aja yang mudah gitu angkanya. 1 kalikan dengan 1 plus 4. Nah, ini berarti kan 5 ya, positif. Maka daerah sini positif semua. Nah, kemudian kita lihat di soal itu yang diminta itu apa ya? Lihat, di sini yang diminta lebih dari 0. Maka positif kan? Maka daerah positif yang menjadi daerah penyelesaiannya. Berarti ke kiri dan ke kanan yang saya arsir ini adalah daerahnya ya, atau N yang memenuhi. Kesimpulannya apa? Nah, ini kamu harus bisa membuat ini. Ya. Daerah ini tuh intervalnya apa di sini? Kalau semakin ke kiri kan semakin kecil ya, semakin ke kanan semakin besar gitu kan. Batasnya di sini min 4. Berarti di sini nanti N-nya kurang dari min 4 atau ya kita punya atau N-nya di sini lebih dari 0 ya. Karena di sini kan yang memenuhi adalah 0 ke atas. Jadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi menuliskan intervalnya seperti ini. Oke, gitu ya.